Kisah Raja Itzcoatl, penakluk dari Tenochtitlan, Babai, anak dari Abu dan Dara. Langit lembah Meksiko saat fajar adalah cermin para dewa. Kabut menggantung seperti mimpi yang belum sempat terbangun. Dan dari dalam gubuk berdinding lumpur di sisi timur Tenochtitlan, terdengar tangisan bayi pertama dari seorang anak yang tak dinanti siapa-siapa. Ia dinamai Itzcoatl, ular batu. Ia bukan dilahirkan di istana, melainkan di antara lumpur, alang-alang, dan air danau. Ia hanya adalah saudara laki-laki dari Tlatoani sebelumnya, Achamapistli, tetapi ibunya seorang budak dari suku luar. Dalam dunia Aztec, garis ibu menentukan derajat. Maka bagi semua orang, Itzcoatl adalah keturunan samping, bukan pewaris, bukan pangeran, hanya bayangan tak berarti dari sebuah garis raja. Tapi sejak kecil, Itzcoatl tahu satu hal, ia tidak akan mati sebagai bayangan. Ia tumbuh tanpa pelukan istana, tapi tubuhnya ditempa oleh cuaca, oleh nyala api unggun dan suara guntur di malam hari. Ia dilatih bersama anak-anak rakyat biasa, belajar melempar tombak, membaca kalender, merapal puisi mitologi, dan menari dalam upacara untuk Huitzilopochtli, dewa perang dan matahari. Di saat anak-anak lain tertidur setelah latihan, Itzcoatl diam di tepi danau. Ia memandang ke kejauhan, ke arah kota Azcapotzalco yang penuh cahaya, pusat kekuasaan Tepanek. Dalam matanya yang gelap, berkobar api yang belum punya bentuk. Mimpi tentang kekuasaan, tentang kebangkitan, tentang pembalasan dendam atas rasa hina. Bab 2, pada dalam dada, besi di tangan. Usianya 20 tahun ketika ia pertama kali diangkat menjadi panglima muda. Tubuhnya tinggi, berotot, dan matanya seperti batu teras, keras, dingin, tak pernah goyah. Ia tak hanya pandai bertarung, tapi juga berpikir jauh. Ia tak menolak strategi perang lama dan mulai mengatur formasi baru, memanfaatkan rawa dan tanah Cinampa sebagai perangkap. Ia menaklukkan desa-desa kecil untuk Tenochtitlan, tapi kemenangan itu bukan miliknya. Semua diserahkan kepada tuannya, Kekaisaran Tepanek, dan rajanya yang tua, Tezozomoch. Tenochtitlan adalah negara vasal. Mereka memberi upeti, makanan, perunggu, dan tawanan manusia. Tapi rakyatnya hidup dalam ketakutan dan ketundukan. Itzcoatl menyaksikan sendiri bagaimana para imam Tepanek mempermalukan rakyatnya, menghina para prajuritnya, bahkan memaksa bangsawan Aztec berlutut di bawah istana Azcapotzalco. Disitulah ia mulai membentuk lingkaran. Diam-diam ia menyatukan pikiran-pikiran yang membara seperti miliknya. Salah satunya adalah seorang pemuda bijak dan radikal, Tlacaelel, keponakan Itzcoatl, seorang filsuf, pendeta, dan orator. Mereka tahu suatu saat tirani Tepanek akan retak, dan mereka akan menjadi palu yang memecahkannya. Ketika Tezozomoch wafat dan digantikan oleh putranya yang brutal, Maxtla, semuanya meledak. Maxtla mulai mengintimidasi Tenochtitlan secara terbuka. Ia mencoba membunuh pemimpin Aztec sebelumnya, Chimalpopoca, yang akhirnya bunuh diri. Kekosongan kekuasaan pun muncul.